Zoom kali ini. Kepada Ibu kita persilakan Ibu dengan waktu 20 menit dimulai dari sekarang ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wa ashabihi. Mungkin dan bicara yang terdapat Ibu yang sebenarnya rasanya kondisi saya sekarang ini mengalami sebuah ujian, yaitu berpulangnya ayah ke Rahmatullah. Jadi tadi di tempat orang tua, ya kami tadi pergi ke kuburan. Jadi setelah dibuka Zoom di tempat orang tua, ternyata jaringannya susah, dibawa keluar ke cari Miss SAG, lahir di Pagaruyung pada tanggal 17 September 1979 dan mengajar pendidikan agama Islam di SDN 01 Pagaruyung. Kemudian lagi awal mula saya menulis, sebenarnya tidak terpikir bagi saya, Bapak Ibu, bahwa saya itu bisa menulis sebuah buku. Jangankan menulis sebuah buku, menulis beberapa lembar saja mungkin saya tidak sanggup. Karena apa? Karena yang pertama saya tidak ada minat untuk, yang kedua saya tidak khusus atau latar belakang pendidikan tentang menulis ini. Jadi alhamdulillah pertamanya saya masuk kepada sabu-sabu, menulis satu di sanalah awal saya menulis. Kemudian di pelatihan menulis tersebut itu kita mengapakan triknya. Yang pertama dalam kiat menulis itu, yang pertama alirkan saja. Artinya apa? Apa yang teringat oleh kita itu kita tulis. Kita tulis segala apa yang kita ingat. Kemudian tabrak saja tanda baca, kita tulis saja. Kemudian trik yang saya pakai adalah bunuh editor. Artinya tulisan yang kita buat itu jangan kita edit. Misalnya kita akan memperlambat tulisan kita. Nah, tuh. Kemudian lagi masuk yang kedua, pelatihan yang KMO, kita masuk ke kelas menulis. Di sana kita saling memotivasi dan biasa. Di mana di dalam kelas menulis itu kita selalu berlomba untuk mengajukan, menyetorkan workbook kita kepada mentor. Nah, kemudian kalau kita dan dikeluarkan dari grup. Itulah motivasi. Mana di dalam kelas menulis itu kita harus jadi dalam grup menulis saling maju bersama. Kemudian lagi kendala dalam menulis yang saya rasakan, yang pertama kegiatan rutinitas
saya juga mendapat tugas tambahan yaitu sebagai bendaharawan BOS. Kemudian di rumah sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, kita telah sibuk dengan rutinitas kita. Kemudian pulang sekolahnya mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian maghribnya juga ada tugas dipercayakan oleh masyarakat yaitu sebagai mengajar mengaji Bapak Ibu sampai waktu Isya. Jadi jam setelah waktu Isya itu kita membimbing anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian tidur. Nah, tuh. Jadi kalau kita pikir rasanya tidak bisa kita ide. Kapan ide itu saya temukan? Setelah jam 10 saya tidur, kemudian berdoa, tolong bangunkan saya jam 2 atau jam 3 di tengah malam. Disitulah setelah kita bangun dengan sendirinya sholat dan mengaji sebentar, di sanalah kita menemukan ide. Jadi dalam menemukan ide itu kita tidak waktunya, paling-paling ada setengah jam atau 1 jam. Yang mana ide itu bisa keluar dari diri kita, bisa keluar dari orang lain. Nah, kemudian saya mulailah menulis pengalaman pribadi saya, pengalaman pribadi keluarga saya, dan pengalaman pribadi saudara-saudara saya, sehingga akan mencapai lembaran yang banyak, menjadi sebuah karya. Kemudian tujuan saya menulis itu kadang-kadang orang terpikir untuk apa menulis sebuah buku. Kadang tidak ada akan yang akan terjual atau laris di pasaran, atau banyak kendalanya, yaitu bisa menulis sebagai bahan naik pangkat. Jadi kalau naik pangkat bisa kita masukkan hal tersebut. Kemudian tujuan saya menulis buku itu untuk menambah koleksi literasi. Jadi saya setelah buku saya dicetak, saya tidak ada pikiran untuk berapa buku saya yang laris terjual. Nah, saya bagikan Bapak Ibu, bagikan ke sekolah, ke pustaka, atau ke Kemenak. Nah itu. Jadi dengan demikian bisa dibaca oleh orang. Dan yang ketiga, motivasi saya menulis itu sebagai warisan untuk cucu saya nantinya. Nah, jadi setelah saya meninggal nanti, ini ada karya ibu saya yang saya baca itu. Nanti. Kemudian lagi supaya nama saya tetap hidup. Mungkin ketika saya meninggal nanti 1 bulan, saya mungkin masih saya. Tetapi bulan yang ketiga, nama Rahmalinis mungkin sudah terkubur seiring terkuburnya jasad. Nah, jadi dengan adanya karya yang dibaca oleh orang lain, nama saya akan hidup selamanya. Itu tujuan atau manfaat yang ingin saya capai dalam untuk menulis ini, Bapak Ibu. Kemudian lagi, bagaimana cara memudahkan untuk menulis itu? Yaitu alhamdulillah buku yang pertama itu saya tulis di kertas, Bapak Ibu. Saya bundel di dalam kertas HPS, kemudian dimanapun saya tulis. Kemudian setelah banyak itu saya ketik di laptop. Nah, cara yang kedua, alhamdulillah dapat ilmu dari mentor yang luar biasa, Bapak Ahmad Kindi. Terima kasih Pak. Yaitu memperkenalkan aplikasi Speak to Text. Nah, jadi di sanalah saya mencoba apa yang saya ingat, langsung saya masukkan ke aplikasi Speak to Text dimanapun. Nah, sehingga setelah dipindahkan ke Word, luar biasa, sehingga mencapai lembaran yang begitu banyaknya. Jadi
buku yang pertama Ibu itu pengalaman pribadi saya. Itu saya tuntaskan selama 15 hari untuk mengetiknya dan membuatnya di buram. Kemudian yang buku kedua itu saya ambil dari kisah seseorang teman, yaitu kisah hidupnya, kisah cintanya. Nah, kemudian dia sering curhat kepada saya, meminta jalan keluarnya atau berbagi cerita. Jadi saya mengatakan sama Bapak tuh, kisah Bapak ini bagus dijadikan novel atau diangkat ceritanya. Silakan Bu, katanya. Jadi saya apa yang diceritakan oleh Bapak itulah yang saya buat atas persetujuan tokoh tersebut. Jadi aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi Speak to Text. Nah, yang mana ketika di dalam kelompok kelas menulis online KMO itu kita harus menyerahkan 10 workbook kepada mentor. Kegiatan yang begitu banyak Bapak Ibu, saya lah yang sering tercecer, yaitu menyerahkan workbooknya. Dan alhamdulillah saya memohon kepada Bapak Makini jangan dieliminasi saya Pak. Sehingga pada workbook yang ke-8 itu menyerahkan naskah sebanyak 50 halaman. Dan saya kumpulkan tulisan yang di blog Guru Siana, ternyata tulisan yang satu topik hanya berjumlah 10 halaman Bapak Ibu. Sedangkan yang lain sudah mengadakan seminar. Kemudian dengan aplikasi Speak to Text alhamdulillah saya bisa menuntaskan 40 halaman lagi dengan memakai aplikasi Speak to Text. Waktu itu tanggal 24, tanggal 29 lengkap, tanggal 30 Maret ya Pak Makindi. Itu saya langsung mengadakan seminar. Nah, dan bulan April keluar pada 7 Ramadan, yaitu yang saya angkat yaitu novel, yaitu adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa, yang merupakan hasil karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan hidup seseorang. Jadi saya gali masalah yang dihadapi oleh rekan kerja saya itu. Itu cerita di dalam novel itu dimulai dengan munculnya persoalan yang dialami oleh tokoh tersebut. Saya gali tersebut. Kalau tidak saya tanya, bahkan dia yang menceritakan langsung pada saya. Nah, kemudian diakhiri dengan penyelesaian masalah Bapak tersebut. Nah, kemudian lagi ada tips menulis novel dari kisah nyata yang saya lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, goal. Artinya apa? Artinya di dalam menulis novel itu kita harus menentukan tujuan kita menulis. Apa tujuan kita menulis? Apakah hanya sekedar menulis saja atau kita ingin menyampaikan pesan-pesan tertentu? Tentunya kita menulis ingin memberikan pesan tertentu pada pembaca tentang kisah yang kita tulis. Apa tujuannya? Kemudian harus menentukan subjek atau tentang apa yang kita tulis. Tuh, yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, fiksi based on story, cerita hayalan. Jadi kisah nyata itu setelah kita kumpulkan materinya, kemudian dikasih hayalan atau imajinasi atau kebebasan berpikir, sehingga tulisan tadi menjadi indah dan menarik dan
kita masukkan konflik-konflik yang terjadi pada kisah tersebut. Nah, kemudian Mohon maaf Ibu, yang waktunya ketiga tinggal 3 menit lagi Ibu. iya, Mbak. Ya, Bu. Bumbu diksi, yaitu bumbu diksi itu tulisan yang tadi dikasih bumbu sehingga lebih indah dan menarik, dimulai dari keadaan toko, deskripsi fisik toko serta batinnya. Nah, sehingga kita apakan di sana. Kemudian kita yang keempat, kita buatlah outline-nya yang disampaikan Bapak tadi, yaitu menggunakan 5W1H. Nah, kemudian yang kelima yaitu kita masukkan pesan bermakna, yaitu poin yang bermakna dalam novel itu apabila novel tersebut dapat dinikmati oleh pembaca. Nah, kemudian bisa isi yang cerita itu dapat melekat dalam ingatan pembaca. Nah, kemudian dengan membaca novel itu bisa menyentuh hati pembaca. Apabila kita ceritakan yang sedih, pembaca bisa dengan sendirinya meneteskan air mata. Begitu juga kalau yang lucu, bisa ketika dia membaca kisah kita, bisa pembaca tertawa sendiri, mungkin itu. Nah, kemudian lagi kisah yang perjalanan cinta Kailan. Yang pertama adalah yang kedua perjalanan cinta Kailan. Kita tuntaskan selama 5 hari. Yang ini sudah kita bagikan ke pustaka, ke Kemenak pun sudah Bapak Ibu. Nah, kemudian kita share di grup yang mana toko memiliki sudah 3 orang istri, yang mana juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang ketiganya. Jadi bagaimana akhir ceritanya? Silakan baca perjalanan kisah cinta Kailan. Kemudian alhamdulillah Pak Ibu, karena di-share di grup, kebetulan ada teman yang sutradara, dia saya tawarkan apakah bisa diangkat menjadi film, dan alhamdulillah perjalanan cinta Kailan ini sudah ada draftnya di sutradara MNC TV, dan mohon Bapak Ibu mudah-mudahan perjalanan cinta Kailan ini bisa difilmkan nantinya. Mohon doanya Bapak Ibu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas pemaparan testimoninya, juga tips dan triknya yang telah dibagikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil dan kita aktualisasikan dalam penulisan karya-karya selanjutnya seperti itu.